Pemirsa, ratusan sepeda motor buruh pabrik yang terparkir di Desa Gemulung, Jepara, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari warung yang berada di sebelah tempat parkir sepeda motor. Kepulan asap membesar berasal dari tempat parkir dan warung makan di belakang pabrik yang terbakar. Kobaran api melalap 5 bangunan warung dan tempat parkir sepeda motor milik buruh pabrik. 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan, namun tak mampu menyelamatkan 150 sepeda motor yang terparkir, serta 5 warung yang berlokasi bersebelahan. Menurut pemilik tempat parkir, Nur Rohmat, api berasal dari salah satu warung makan. Diduga pemilik warung lupa mematikan kompor saat ditinggal pulang. Tadi tak hitung yang pagi tadi 149 atau 150 kurang lebih. Berarti api itu langsung menjalar cepat ya Pak ya? Yeah. Petugas dari Polres Jepara melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran pada Senin malam. Akibat kebakaran itu, semua kerugian ditaksir hingga 2,2 miliar rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Selebritas Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat berbahaya dalam rokok elektrik atau vape. Akibat perbuatannya, Jonathan terancam 12 tahun penjara. Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Sementara itu, pengacara Jonathan mengatakan polisi mengambil sekitar 40 vape. Jonathan juga kooperatif jalani pemeriksaan. Katakan bahwa benar, klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan, setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak. Atas perbuatannya ini, Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tekun menabung selama 16 tahun pun berbuah manis. Seorang nenek berusia 95 tahun di Lumajang, Jawa Timur berhasil mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Uang tersebut dikumpulkannya dari hasil menjual keripik, juga beternak sapi, dan berikut kisah inspiratifnya. Mengupas pisang dan memproduksinya menjadi keripik sudah menjadi rutinitas sehari-hari Mbah Satumi, warga desa Grati, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur. Uang dari hasil jerih payahnya berjualan keripik pisang ini disisihkan dan ditabung untuk mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Berkat kegigihannya menabung selama 16 tahun, warga kelahiran 1930 ini berhasil mendaftar haji pada 2018 dan akan diberangkatkan tahun ini melalui jalur prioritas lansia. Sejumlah persiapan keberangkatan sudah dipersiapkan termasuk menata koper dan barang-barang yang akan dibawa ke Tanah Suci. Mbah Sumi pun tak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Mandar muka sehat, kuwi mriko kuwi ngriya. Sehat, angsul sehat, budal sehat. Sementara itu, sebagai jemaah tertua, Mbah Sumi akan menjadi jemaah prioritas dengan pelayanan khusus dari pihak penyelenggara haji. Jamaah yang tertua Kabupaten Lumajang itu atas nama Satumi
Ini satu mie ini memang prioritas lansia beliaunya ini. Usianya 95 tahun. Kalau yang 41 sampai 60 itu ada 482 jamaah. Kalau yang 61 sampai 95 itu ada 275 jamaah. Mbah Satumi bersama 863 jemaah haji asal Kabupaten Lumajang akan diberangkatkan pada 11 Mei 2025 mendatang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kucing peliharaan Presiden Prabowo Subianto menjadi pusat perhatian pengunjung dalam ajang Pet Fest Indonesia di AIS BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, kehadiran kucing domestik tersebut langsung disambut antusias pecinta hewan peliharaan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kirapat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Tania, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kedatangan Bobby Kertanegara, kucing peliharaan Presiden Prabowo Subianto, disambut antusias pecinta hewan peliharaan. Bobby datang ke lokasi Pet Fest 2025 dengan pengamanan ketat. Bahkan sejumlah pengunjung menyebut pengawal Bobby sebagai pas pamcing, plesetan dari pas pampres karena ketatnya penjagaan terhadap si kucing. Menariknya, Bobby, kucing domestik ini mengenakan pakaian bercorak batik dan duduk tenang di dalam stroller khusus miliknya. Diketahui Bobby hadir sebagai tamu spesial dalam ajang fashion show di acara ini. Kedatangan Bobby jadi hal yang paling dinanti. Selain bertemu penggemar, Bobby juga berkontribusi dengan melelang 2 busana ikoniknya dalam aksi sosial.